Halo teman-teman semua, kembali lagi di video review. Kali ini buat teman-teman yang suka gonta-ganti headset, yang mungkin belum menemukan kepuasan di headset yang sedang dipakai sekarang dan pengen ganti. Kebetulan kemarin gue upgrade headphone gue ke Razer Black Shark V2 yang pakai sound card. Colokannya masih 3,5 mm audio jack, tapi disambungkan dengan USB sound card, yang itu akan menambah fitur yang lebih lengkap. Tapi emang selengkap apa fitur dari Razer ini? Karena dia dibanderol di harga 1,1 juta. Pastinya teman-teman jangan mengharapkan fitur-fitur yang masih ya termasuk dari kaum mendang-mending ya, karena setelah gue pakai selama kurang lebih sebulan, gue jujur sangat puas dengan kualitas dari headphones ini. Yuk kita kulik lebih lanjut. Ini adalah video review Razer Black Shark V2. Sebelumnya, Razer Black Shark V2 ini sudah dirilis kira-kira tahun 2011. Jadi dimaksud V2 ini adalah versi upgrade-nya. Jadi dia akan mempunyai beberapa kelebihan yang dibanding dengan pendahulunya. Tapi dari kelebihan-kelebihan itu, teman-teman bisa mengharapkan banyak. Kenapa gue bilang mengharapkan banyak? Karena gue sendiri sudah merasakan apa aja yang gue nilai dari Razer Black Shark yang nggak dimiliki oleh brand-brand ataupun headset lainnya. Yuk kita kulik dari dusnya dulu ya. Razer Black Shark ini dikemas di dus yang sebenarnya lumayan simpel, karena sekarang mereka ataupun dari Razer sendiri itu pengen mengupayain kemasan yang gampang dibuka. Jadi cukup ditekan kiri kanannya, dia akan langsung ngebuka sendiri. Punya gue sendiri juga bisa dibuka secara gampang dari bagian bawahnya. Apa aja yang didapatkan dari Razer Black Shark V2 ini? Kalau dilihat dari dalam dusnya, itu kita dapat pertama pastinya ada beberapa kartu manual, juga terus ada kartu sambutan, ada kartu garansi, dan USB-nya plus mic yang itu dimasukkan ke kantong terpisah. Sedangkan unitnya sendiri dikemas di kantong yang bahan dasarnya kayak semacam kain ya, kain atau plastik. Sebenarnya nggak cukup tahan banting juga, tapi ya punya gue didapat dengan kemasan seperti ini, dan itu juga menjamin keamanan ketika barang dikirim. Padahal harapan gue ketika beli di headset di range 1 juta ke atas, gue mungkin agak berharap packaging yang lebih aman ya. Tapi ya udah, ini yang gue dapat, dan so far kualitas juga masih terjaga dengan baik, jadi gue gak komplain. Ada 3 hal yang pengen gue bahas di video review kali ini. Yang pertama adalah USP-nya, unique selling point. Kenapa gue akhirnya pindah dari headset-headset yang 300 ribuan, 500 ribuan, sampai yang 700 ribuan. Gue ganti semuanya karena gue merasa ada yang gak pas. Ketika gue fokus untuk main game, kadang acoustic positioning itu salah satu faktor penting ketika main game. Ketika kita dengar suara langkah di kiri ataupun di kanan, ataupun jauh 5 meter atau 10 meter di game, itu harusnya bisa terproyeksikan dengan baik oleh headset. Tapi ketika gue pakai headset khusus gaming, ternyata ketika gue dengerin musik, yang itu kadang kalau musik akustik treble-nya itu mungkin agak harus di tengah ke atasan dikit, bassnya harus mentok ke dalam, itu malah nggak kedengar semua. Tapi ketika gue pakai headset yang khusus untuk audio, gamingnya malah berantakan. Jadi gue sedang dalam misi untuk mencari headset yang bisa mengimbangkan antara gaming dan juga untuk audio musik. Razer punya salah satu fitur tersebut. Yang kedua, price. Dari harganya sendiri yang di kategori premium di harga 1,1 juta, itu memang kita bisa mengharapkan fitur yang bisa dikategorikan ada harga ada rupa. Jadi emang ada banyak sekali fitur Razer yang gue baru tahu ketika gue nyoba, dan itu bikin oh pantesan harganya segini, dan gue makin suka. Yang ketiga adalah sound quality-nya. Sound quality sendiri itu kalau dari headset ya, karena dia masih pakai jack audio 3,5 mm, kategorinya itu sebenarnya sudah oke. Kalau kita nyolokin langsung ke HP, itu kita langsung bisa mendengar dengan baik. Kualitas dari suara untuk musik, akustik, treble, bass, bahkan mau diganti dari piano ataupun mau ganti ke EDM yang sangat basis, terutama yang bass head, itu sebenarnya masuk. Kalau untuk game, jangan ditanya, karena ini adalah Razer dengan kualitas mereka yang bagus. Dan ya emang nggak bisa dipungkiri ya, Razer sudah memerankan sponsor yang baik untuk di tiap acara-acara gaming internasional. Jadi gak usah ditanyakan lagi. Tapi yang gue suka adalah ketika menggunakan USB card dari Razer ini sendiri, itu nanti kita akan bisa dibawa ke software yang akan gue review nanti di akhir video ini, yang tentunya bisa memaksimalkan kualitas dari penggunaan headphone ini sendiri. Yuk kita bahas satu persatu dulu. Sebenarnya ada 2 untuk Razer Black Shark V2 dan V2X.
V2X itu untuk kategori Razer Black Shark yang lebih murah atau bisa dibilang budget optionnya. Kalau yang memang di harga 600 ribuan, tapi menurut gue ya nanggung karena kita cuman invest lagi di tambah lagi ke 300 sampai 400 ribu, kita udah dapat headset dengan kualitas yang sangat maksimal. Jadi menurut gue itu nanggung. Naikin lagi deh. Secara desain, headset Black Shark ini kalau dari sekilas emang kerasa banget dia di kategori premium. Karena selain rasa matenya yang terasa dari seluruh bagian dari headset ini, pemilihan warnanya juga udah mulai tergolong ini kesan yang bagus dan ergonomis. Nggak terlalu mencolok dan gue suka. Nggak perlu ada RGB-RGB-an. Kalau menurut gue RGB itu agak sedikit norak kalau nggak cocok dengan gaya personal taste kita ketika kita lagi streaming ataupun lagi nikmatin konten. Terus, 3 hal yang gue suka dari headset ini sendiri adalah, pertama, dia lebarnya itu lumayan gede. Jadi ketika kita buka ini dari earpad satu ke yang lain, memang kerasanya ini bisa ketika ngapit di kepala, itu dia ngerasa nyaman. Bukan terlalu menekan banget kayak headset-headset yang mungkin terlalu menekan clampingnya terlalu kencang. Tapi ini nyaman. Nggak terlalu kenceng dan tegang, bisa dipakai berjam-jam. Apalagi kalau ini bisa kita turunkan earpadnya, cuman yang disayangkan adalah earpadnya itu diturunkan pakai sisi pinggir sininya, kanan kirinya, bukan dari ininya yang bisa dibuka, tapi dari pinggiran besinya earpad ini. Nah, ini bisa ditarik. Kontrolnya cuma di sini aja untuk men-setting ukuran dari headphone ini. Yang kedua, itu kenyamanan dari busanya ini. Ini masih di memory foam, tapi bukan leather. Jadi ini lebih ke kain. Leather itu kalau kita pakai dan agak-agak nyaman di kulit bisa bikin panas. Tapi leather ini, keunggulannya selain dia breathable banget, jadi ini kalau dipakai lama nggak bikin keringat ya. Dia tuh sangat lembut dan ringan. Jadi kalau dipakai, sebenarnya beratnya headphone ini tuh sangat ringan banget. Kalau dipakai berjam-jam tuh nggak bakal kerasa. Beda dengan headphone lainnya yang terbuat dari leather itu bisa kadang menambah berat dari keseluruhan headset. Jadi kalau dipakai agak lama pasti ya kerasa kalau kepalanya capek. Tapi kalau untuk headset Razer Black Shark ini, it's all good, it's all perfect, dan gue suka itu. Terus kemudian yang gue suka dari kabelnya sendiri. Kabelnya itu ringan karena dia terbuat dari braided. Kalau dari istilahnya tuh braided speed flex. Jadi Razer Black Shark ini nggak pakai kabel-kabel yang kayak dari rubber atau dari karet. Dia pakai kabel yang sangat ringan, braided ya. Jadi bisa tergolong dia itu mau meminimalisir total berat keseluruhan dari headsetnya sendiri. Karena ketika pakai yang ini juga kabel ini juga ditemukan di seri-series gaming mouse-nya dia ya. Keseluruhan total dari beratnya tuh jadi ringan. Cuman sayangnya emang panjangnya tuh agak sedikit pendek. Jadi kalau seandainya bisa 1,5 atau 2 meter sih bagus. Cuman ternyata enggak karena dia pendek. Jadi mungkin kalau teman-teman yang colokannya tuh ada di belakang, biasanya di USB-nya tuh colokannya suka pakai dari audio di belakang, mungkin teman-teman harus mencari rute bisa nyambung ke depan. Terus juga yang gue suka adalah mic-nya, karena mic-nya tuh bisa dilepas. Mic dari headset ini itu tergolong kardioik, yang artinya semakin dekat ini bagian depannya ke sumber suara itu akan semakin jelas. Tapi untuk review suara melalui mic dan juga review suara menggunakan software nanti ada di akhir video ya teman-teman. Terus untuk kualitas dari earpadnya sendiri gimana? Lumayan bagus karena ini kategorinya gede di 50 mm. Kalau bahasanya Razer itu 50 mm diver titanium coated Triforce. Titanium coated itu ada lapisan titanium di sini. Untuk membran menggetarkan suara tuh dia seharusnya bisa mumpuni banget karena semakin lebar kualitas suara juga akan semakin baik. Tapi nggak cuman di mengandalkan kategori hardware-nya, dari software-nya juga melalui USB card dia bisa mendapatkan upgrade yang sangat-sangat bagus. Oleh karena itu V2 Black Shark yang USB itu sangat-sangat mumpuni di harga 1,1 dan bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang suka menemukan atau menggunakan headset yang balance antara untuk gaming dan audio. Sekarang kita akan review penggunaan melalui software. Oke teman-teman, sekarang kita akan nge-review untuk software dari bawaan si Razer ini. Ini ada namanya Razer Synapse, di-download langsung dari situsnya Razer. Ketika di-download, filenya masih kecil, tapi nanti dia akan auto nge-download beberapa program lainnya. Jadi secara keseluruhan ini adalah ekosistem dari Razer.
yang teman-teman bisa ngeliat sendiri device yang udah terkoneksi ke PC kita tuh apa aja, terus apa aja yang mungkin menjadi menarik untuk kita tambahin, dan juga beberapa modul. Kalau gue sendiri karena gue pakai USB sound card, ini langsung otomatis kebaca ya di sini ya. Nah, ini nanti bisa dicek di sini semua software yang udah di download itu bakal nongol di sini. Kita cek. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Device ini aktif di komputer gue di GuardianOS 2019 itu. USB sound card ini punya beberapa macam bisa dibilang fitur ya. Yang pertama stereo atau THX. Kita akan review sedikit apa yang udah gue pelajari di sebulan terakhir ini. Stereo ini ketika kalau kita main game itu kan teman-teman suka ada game yang emang audio settingnya tuh udah bagus banget. Jadi nggak usah ditambahin apa-apa, dia udah bisa ngasilin masukin input ke game kita. Kalau step itu akan ada di kiri atau di kanan. Jadi dari outputnya game ini udah ada, tinggal diterjemahkan ke headphone yang kita punya. Apakah headphone kita tuh bisa support suara 3D tadi itu atau enggak. Nah, kalau THX ini khusus untuk bawaan dari si Razer USB sound card. THX ini salah satu istilahnya perusahaan audio terbesar di US. Jadi mereka memang familiar banget untuk memproduksi suara-suara yang digunakan ketika movies ataupun sinematik. Jadi speaker-speaker yang mensupport THX di luar negeri, di US apalagi, itu udah pasti kualitasnya top tier banget, bagus banget. Nah, sekarang si Razer ini sudah mengimplementasikan salah satu fiturnya yaitu dengan di THX Special Audio. Jadi itu salah satu poin bagus yang bisa diandalin dari teman-teman. Kemudian audio equalizer ini kita ada 4, ada game, movie, music, dan custom ya. Custom ini masih datar semuanya, masih on. Tapi kalau game ini teman-teman bisa kelihatan bassnya oke, bassnya dalam oke, tapi low missnya udah mulai naik biar kita bisa ngedengerin step dan beberapa sound engineering yang bagus dari game itu sendiri, upper mid dan treble. Tadi ketika teman-teman, ini yang gua rasanya ketika main game itu, masukin di mode THX Special Audio, masukin ke game, itu suaranya benar-benar kerasa blam kayak wow, benar-benar renyah, gurih. Terus juga bisa kedengar stepnya tuh benar-benar yang istilahnya kayak kita di bioskop. Emang sesuran itu. Padahal gue sendiri gak nyangka kalau dari Razer ini headphone-nya kecil ini, bisa dibilang kecil ya, tapi itu bisa menghasilkan suara yang luar biasa gede dan sangat imersif, sangat menyeluruh. Nah, terus gue udah coba juga ketika movie dan music, ini yang paling gue suka. Ketika game, kalau kita dengerin musik dan mode game itu masih suaranya tuh masih biasa aja, bagus sih, emang kedengaran di kuping kita secara bagus ya. Tapi kalau kita masuk ke mode musik, dari akustiknya masuk, dari suara treble-nya itu gak terlalu tinggi, gak terlalu rendah, tapi maksimal banget, kerasa banget garis-garis di mana suara itu akan masuk ke bass yang dalam banget dan bisa kedengar, dan dentuman bassnya tuh gue suka ya di sini. Gue termasuk salah satu bass head ya. Itu udah kerasa banget. Teman-teman bisa ngerasain bedanya. Apalagi kalau di game khususnya apalagi. Kalau movie khusus buat nonton, jadi suara environment-nya mobil meledak ya atau gimana, di suara percakapan itu juga bisa kedengar dengan baik. Sekarang gue lagi masuk di mode game. Tapi kalau mau diganti juga bisa di sini. Nah, kemudian ada game profile. Ini kita bisa ada beberapa game yang gue punya. Itu kita bisa lihat, bisa dimasukin ke sini. Jadi ketika game dan bed itu otomatis kita akan existing audio-nya bisa diganti, mau diganti game, movie atau apa. Ini sangat istilahnya kan kalau dia nge-default itu sangat membantu banget. Jadi kalau kita main otomatis game, misal dia Immortal, dia langsung otomatis keluar. Volume langsung gue maksimalin di 100. Dan ini volume juga ada di headphone ya. Volume kita tuh ada tombol yang bisa dipelintir ke kiri dan ke kanan. Secara mid-nya tuh ada di tengah, ada suara ceteknya. Sound buffer ini nggak perlu dipakai lagi karena ini masuk ke Windows. Tapi overall ini yang bisa kita utek-utek di awal untuk di sound. Kemudian kita bisa masuk ke enhancement. Enhancement itu bisa masuk ke bass boost. Dan ini udah bass boostnya gue nyalain. Ini by default ini udah setting ke 55. Terus ada sound normalization dan voice clarity. Teman-teman, dari tadi gue ngomong itu suara yang dihasilkan dari mic-nya ini tuh itu udah sangat jelas. Jadi mic-nya dari si Razer ini kalau dibanding dengan mic-mic yang lain yang gue udah pakai ya, beberapa di rekaman-rekaman gue sebelumnya gue udah pakai, dan ini so far mic yang paling menghasilkan suara dengan clarity paling bagus, sangat jernih,
mungkin agak sedikit rasa treble, tapi untuk bermain game ataupun untuk ketika kita ngobrol, ini adalah suara yang benar-benar membantu menyampaikan setiap kata. Jadi clarity-nya, kebeningan suara kita tuh langsung tersampaikan, gak ada embel-embel apapun. Meskipun ini bass boost-nya ini gak ngerubah suara kita, tapi cukup membantu suara yang kita omongin itu didengar seperti yang teman-teman dengar juga sekarang. Ini juga ada kode saturasi volt mic. Ini ada voice gate, juga ada voice numeration, vocal clarity bisa ditambahin lagi. Ini juga bisa, teman-teman bisa langsung kerasa bedanya. Juga ada mic noise cancellation. Kalau gue sendiri udah nggak perlu ini aja udah bagus ya. Tapi kalau teman-teman merasa butuh untuk mengadjust dari setting-settingan tersebut, ya silakan. Ini untuk mic monitoring. Jadi kalau kita klik, otomatis suaranya langsung kedengar. Jadi ya teman-teman bisa sendiri, bisa ngelihat sendiri, bisa ngedengar sendiri ya suara. Kalau kita lagi ngobrol terus kita mau klik akan kedengar langsung suara monitor. Dan yang gue suka dari mic sekali lagi itu kejelasan suara yang luar biasa bagus. Jadi emang teman-teman sendiri bisa ya dengan di kisaran harga 1,1 teman-teman mudah bisa yakin 100% puas dengan apa yang bisa dipersembahkan dari si Razer USB sound card ya, dari headset Razer Black Shark V2 ini. Secara gue sendiri sudah make dan puas banget, apalagi ketika gamenya udah bisa di setting default. Jadi kalau kita lagi mau nonton misal kita langsung setting di movie, mau nonton tapi terus udah bosen, matiin Netflixnya, kita ganti gamenya, otomatis keangkat sesuai dengan custom yang kita di sini. Itu adalah kemudahan bermain game yang khusus emang gua rasain ketika gua beli Razer, tapi tetap dia nge-support kenyamanan kita ketika memilih mode-mode lainnya yang kita bisa mainin di komputer, atau entah itu movie ataupun music. Oke, gue rasa itu aja yang bisa gue share ke teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ketik di kolom komentar di bawah, ataupun gue juga bakal ninggalin link-link yang mungkin teman-teman bisa lihat di video deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton video review dari Guardianos. See you next time dan goodbye.